Kalau melihat dari sejarah, pabrik Gutta Perca ini tidak lepas dari kebun biji yang di atas, dekat tanaman Gutta Perca sendiri. Nah, tanaman Gutta Perca itu didirikan pada tahun 1845, waktu itu masih di bawah penguasaan dari Purmaya Magon. Tahun 1914 dimasukkan ke dalam perusahaan perkebunan negara. Pabrik Gutta Perca sendiri dibangun 2 tahun kemudian atas perkasa dari Trom de Haas. Sempat terbengkalai baru selesai tahun 1921 oleh hak penenap, yaitu Institut Perkebunan Cipetir saat itu. Tahun 1856 telah masuk ke pasaran dunia setelah diketahui memiliki sifat-sifat yang cocok untuk membungkus kapal dasar laut. Waktu itu produk Gutta Perca diperoleh langsung dari pohon-pohon yang terdapat di hutan-hutan pegunungan kawasan Sumatera, kemudian Riau, Bangka, Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia. Tahun 1927, pabrik Gutta Perca mengalami kesuraman dalam pemasarannya karena akibat adanya kemajuan di bidang teknologi setelah ditemukannya komunikasi tanpa menggunakan kabel. Tahun 75-76, pabrik ini dihentikan karena permintaan yang lesu. Setelah itu, akhir tahun 85 ada perkembangan baru. Ada beberapa konsumen yang meminta lagi pabrik untuk beroperasi. Kalau dulu itu kan tiang-tiangnya dari kayu tinggi, besar-besar, yaitu menurut sejarahnya katanya itu dulu yang bangun dari kayu itu dibakar sama pejuang-pejuang kita. Nah, setelah mengalami kebakaran hebat, pabrik direhat, direnovasi peralatannya dan mesin-mesinnya untuk memenuhi permintaan akan produk Gutta Perca. Setelah tahun 26 ke sini, pabrik Gutta Perca masih berjalan, tapi tidak rutin tiap tahun karena disesuaikan dengan permintaan-permintaan. Ada sejarah atau mitos tersendiri di pabrik ini mengenai batu gilingan. Ada batu gilingan yang disebut sironggeng. Konon katanya sejarahnya dulu waktu dibawa ke pabrik ini itu pakai pedati atau gerobak dan ditarik dengan kuda. Kalau tidak diiringi tarian sironggeng, itu si kudanya gak mau jalan. Setelah diiringi tarian sironggeng dan akhirnya si kuda mau jalan sampai di sini. Dan mitos itu terus berkembang sampai saat ini. Batu yang satu itu sampai sekarang disebut dengan sironggeng yang bernomor 4 itu. Tahun 2014 bulan Desember itu di internet atau di dunia maya heboh dengan penemuan lebengan-lebengan berbentuk persegi bentuk karet ditemukan di daratan Eropa, di Inggris, di Denmark, dan di Swedia. Ditemukan di pantai-pantai Eropa. Kapal dagang Jepang yang berlayar ke Yokohama menuju London ditorpel dulu oleh kapal selam Jerman. Untuk produk Gutta Perca sendiri yaitu ada 2 bentuk. Pada awal-awal berdirinya pabrik itu berbentuk persegi dan ada merek Cipetirnya. Kemudian kurang lebih tahun 25-30 itu bentuknya sudah berubah menjadi bulat tanpa merek Cipetirnya. Kedepannya pabrik ini itu tetap dipertahankan, diiringi dengan pertumbuhan penjualan atau pembelian dari konsumen. Karena untuk produk ini atau pabrik Gutta Perca sendiri satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia. Jadi untuk produk sudah ada dan tetap berharap supaya pabrik ini tetap maju, tetap berjalan normal karena pengolahan sudah dikuasai oleh pabrik ini dan area tanaman itu juga masih ada dan teknologinya masih bisa walaupun itu peninggalan dari Belanda. Kemudian untuk produknya sendiri banyak orang yang mengharapkan supaya bentuk yang bulat itu diberi merek Cipetir supaya menjadi identitas produk itu, supaya asli buatan Cipetir dan terkenal di dunia.